syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mengizinkan kita berkumpul kembali di kajian rutin, salah satu kajian rutin mingguan dari BDI Pertamina Hulu Sanga-Sanga dengan tema pilar-pilar akhlak mulia. Dan tidak lupa kita sampaikan sholawat serta salam pada Nabi kita, junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, Ahlul Bait dan pengikuti sampai akhir zaman, insyaallah. Jadi ya, sebenarnya sambil kita menunggu Ustadz, mungkin sebelumnya saya merefresh bahwa pilar-pilar akhlak mulia dari awalnya kita sudah membahas hak-hak Allah sampai terakhir kemarin itu hak-hak sudah mulai ke manusia, itu hak-hak tetangga. Insya Allah hari ini masih terhadap sesama makhluk Allah juga, si manusia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz. Malu Ustaz. Alhamdulillah. Kedinginan ini lagi. Masya Allah, lagi 2 derajat di sini. Masya Allah Ustaz. Di Turki mananya nih Ustaz? Ana lagi di Kapadokia. Kapadokia. tempat wisata balon. Oh iya. Wah, lagi nih balon Ustaz. Jadi belum di atas balon kan Ustaz? Kenapa? Belum di atas kan hari Ustaz, ini. Belum apa? Belum di atas balon udaranya. Harusnya udah selesai, tapi qadarullah hari ini karena anginnya luar biasa, jadi di cancel untuk hari ini, untuk dibuat besok insya Allah. Oke, alhamdulillah. Ini internet tadi aja agak nggak stabil, tapi alhamdulillah udah lancar lagi nih Ustaz. Jadi alhamdulillah. Ana sudah buka di awal Ustaz, dan mungkin sekaligus reminder juga untuk izin menyampaikan tata tertib kajian dulu. Terus biasa para jamaah diharapkan mute mic-nya dan mendengarkan kajian dari Ustadz Ali Hasan Bawazir hafizahullah dengan seksama, dan apabila baiknya dicatat supaya kita mendapatkan hikmah dan berkahan dari ilmu beliau. Dan insya Allah nanti di sesi akhir 15 menit terakhir dibuka sesi tanya jawab. Demikian Ustaz, layar dan tempat kami persilakan Ustaz. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk ikut kajian walaupun alhamdulillah secara online, dan ini di antara hikmah dan keberkahan ya di balik wabah corona yang menimpa kita. Jadi subhanallah, qadarullah, walaupun dalam kondisi kita tidak saling bertatap muka, walaupun bahkan juga qadarullah ana lagi di luar negeri bahkan, dan masya Allah kedinginan ini, suhunya berapa derajat nih sekarang? -2 derajat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini alhamdulillah kita masih bisa ngaji. Barakallahu fikum. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah kita, jika mengingat materi kita tentang hak-hak yang harus ditunaikan oleh setiap muslim, kita membahas hak yang ke-12 dari hak-hak yang harus ditunaikan. Apa itu? Bagaimana kita menyikapi saudara kita yang sedang berselisih dengan kita.
Bagaimana kita menyikapi saudara kita sesama muslim, sesama mukmin yang lagi ada masalah dengan kita. Ikhwatul iman rahimani wa rahmatullah. Kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikatan iman. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Inilah ikatan yang dengannya seorang mukmin satu dengan yang lainnya seperti satu fisik, satu tubuh. Sebagaimana juga sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, matsalul jasad. Idza ishtaka minhu 'adwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal huma." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, perumpamaan mukmin satu dengan yang lainnya dalam kasih sayang antara satu dengan yang lainnya, tadi mengasihi satu dengan yang lainnya, menyayangi satu dengan yang lainnya, seperti satu jasad, seperti satu fisik, satu tubuh. Ketika satu anggota tubuh merasa sakit, maka yang lainnya pun mengalami hal yang serupa, yaitu sahar wal huma. Sahar itu artinya tidak bisa tidur, begadang di waktu malam. Huma yaitu demam. Ya, ketika satu fisik sakit, itu yang terjadi. Dan Nabi SAW juga menggambarkan bahwa satu mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti satu tubuh, saling menopang satu dengan yang lainnya. Beliau bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyan, yashuddu ba'duhu ba'dan wa shabbaka baina asabihi. Mukmin satu dengan mukmin yang lainnya itu seperti satu bangunan yang saling mengokohkan satu dengan yang lainnya. Sambil Nabi kemudian membuat seperti ini, yashuddu ba'duhum ba'dan, mengokohkan satu dengan yang lain. Tangan Nabi seperti ini. Ini juga salah satu faedah. Ya, hadis ini sahih dalam Bukhari dan Muslim, mengajarkan kepada kita bahwa yang seperti ini sesekali boleh. Yang tidak boleh adalah ketika sedang menunggu di waktu sholat Jumat. Ya, tangan begini boleh sesekali. Ya, dan ini dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam konteks menjaga persaudaraan antara sesama muslim dan mukmin, kasih sayang satu dengan yang lainnya, mengeratkan hubungan satu muslim dengan muslim yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala melarang kita sesama muslim untuk memunculkan permusuhan dan kebencian satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat 90-91, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun." إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat 90 dan 91, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, minuman keras, judi, al-ansab, berhala, al-azlab, mengundi nasib adalah hal-hal yang najis, yang kotor, yang dibenci oleh Allah, merupakan amalan syaitan. Maka jauhilah supaya kalian menjadi orang yang sukses dan selamat. Sesungguhnya yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya syaitan ingin menimpakan kepada kalian, memunculkan di antara kalian permusuhan dan kebencian dengan khamar, judi, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan melakukan salat. Apakah kalian mau berhenti? Subhanallah. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Bahwa permusuhan itu datangnya dari syaitan. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk terjerumus ke dalam bujuk rayu dan tipu daya syaitan. Allah haramkan itu semuanya karena itu memunculkan permusuhan dan kebencian antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain. Juga di antara bentuk bagaimana Allah menjaga agar tidak terjadi permusuhan dan kebencian satu dengan yang lainnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ketika mendengar suatu berita negatif dari teman kita, kita harus tasabbut, harus tabayyun, ya. Menurut Allah berasap. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam surat Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika orang fasik datang kepada kalian dengan membawa suatu berita, maka tabayyunlah kalian, cari kejelasan, ya, jangan langsung diterima.
Jangan sampai kamu menuduh seseorang dengan kejahilan, dengan ketidaktahuanmu, dan kamu akan menjadi orang yang menyesal. Subhanallah. Ayat ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, adalah sesuatu yang penting sekali. Apalagi di zaman yang penuh dengan hoax sekarang ini. Betapa banyak manusia sekarang ini hanya menilai seseorang hanya dari sekedar foto misalnya, gambar misalnya. Si fulan begini dan begitu, hanya dari gambar. Hanya dari statement singkat, dari crop-cropan status dan yang semisalnya. Itu membuat seseorang menjadi mudah untuk menilai orang yang lainnya. Allahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Dan yang hal ini adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa itu sikap kejahilan dan kebodohan dan akan mendatangkan penyesalan bagi orangnya. Juga di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar terjaga persaudaraan satu dengan yang lainnya, yaitu yang kita dilarang untuk saling mengolok-olok satu dengan yang lainnya. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 dan juga ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakuna khairan minhum, wala nisa'un min nisa'in 'asa an yakunna khairan minhun, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, bi'sal ismul fusuq ba'da al-iman, wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun." Allah Subhanahu wa taala di ayat 11 Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok suatu kaum yang lain. Karena bisa jadi yang diolok, yang dihina lebih baik daripada yang menghinanya. Dan janganlah wanita yang satu mengolok wanita yang lainnya. Karena bisa jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Janganlah kamu mencibir diri kalian sendiri. Janganlah kalian menyebut satu dengan yang lainnya dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk nama adalah bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk nama penggelaran itu setelah seseorang itu beriman dan masih memberikan gelar yang satu dengan yang lainnya dengan gelar yang buruk. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak bertaubat, itu adalah orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa sikap seperti itu, mengolok satu dengan yang lainnya, menghina satu dengan yang lainnya, mencibir satu dengan yang lainnya, adalah sebagai sikap kezaliman atau bahkan memberi gelar-gelar yang buruk, yang negatif satu dengan yang lainnya sebagai bentuk kezaliman. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga di ayat ke-12 ini Assalamualaikum. Oh, Ustadz disconnect untuk saat ini. Harap bersabar. Mungkin kita simak dulu untuk Al-Hujurat ayat 12 nih. Tes Ustaz. Suara Anda masuk? Iya, sudah masuk Ustaz. Barakallahu fiik. Di ayat ke-12 dari surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah sebagian besar dari berprasangka. Karena sebagian dari berprasangka itu dosa. Janganlah kalian saling memata-matai. Janganlah kalian saling menggibah satu dengan yang lainnya. Apakah mau jika salah seorang di antara kalian memakan bangkai saudaranya yang telah mati, kalian tidak akan suka. Maka bertakutlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha menerima taubat, dan Maha Penyayang. Ayat ini, subhanallah, antum perhatikan, berprasangka, memata-matai, ghibah.
Ini 3 tingkatan dosa yang dilakukan yang berawal dari berprasangka. Ketika seseorang berprasangka buruk terhadap seseorang, dia akan mencoba memata-matai, ya, mencari tahu apa namanya sekarang istilahnya kalau di kalangan teman-teman untuk mengintai status orang dan lain sebagainya, ya, itu yang sering dilakukan oleh sebagian kita untuk memata-matai. Itu berangkat karena apa? Karena berprasangka, ya, karena berprasangka. Kemudian memata-matai. Setelah memata-matai tidak akan berhenti sampai di sana, dia akan ribah, menggunjing satu dengan yang lainnya. Dan Allah menyebutkan dosa ini dengan suatu perumpamaan yang sangat buruk. Dan itulah hukum yang akan Allah berikan kepadanya nanti pada yaumul qiyamah. Apakah kalian akan mau memakan bangkai saudara kalian telah mati? Ikhwatal iman, ketika kita berperang melawan orang-orang kafir, kita tidak akan mau memakan bangkai mereka. Jangankan orang kafir, ketika kita memakan makanan yang biasa kita konsumsi, ayam dan yang lain, kita tidak akan mau memakan bangkai mereka. Apalagi musuh kita, apalagi saudara kita. Waliyahulillah. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya dari penyakit yang karenanya seseorang terjerumus di dalam permusuhan dan hilanglah persaudaraan. Apa itu penyakit itu? Berprasangka, memiliki prasangka buruk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, iyyakum wadzan, fa inna dzanna akdzabul hadis. Hati-hati kalian, jangan kalian berprasangka. Karena berprasangka itu adalah ucapan yang paling berdusta, yang paling bohong. Wala tahassasu, wala tajassasu, wala tanafasu, wala tahasadu, wala tabaghadu, wala tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka janganlah kalian saling memata-matai satu dengan yang lain. Jangan kalian saling berkompetisi yang tidak sehat satu dengan yang lain. Berkompetisi dalam hal dunia, berkompetisi di dalam memperbanyak-banyak harta, ya, dalam hal-hal yang tidak membuat kalian semakin baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian saling iri dan dengki satu dengan yang lainnya. Jangan kalian saling membenci satu dengan yang lainnya. Jangan kalian saling membelakangi satu dengan yang lainnya. Dan bahkan sebaliknya, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara satu dengan yang lainnya. Juga dalam hadis yang lain, dalam Sahih Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wala tahasadu, wala tanajashu, wala tabaghadu, wala tadabaru, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-Muslim akhul Muslim, la yadhlimuhu, wala yukhziluhu, wala yuhqiruhu. At-taqwa ha huna." ويشير إلى صدره 3 مرات التقوى ها هنا التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. Janganlah kalian saling hasad, iri dengki satu dengan yang lain. Jangan kalian saling membenci satu dengan yang lain. Jangan kalian saling membelakangi satu dengan yang lain. Jangan sampai seseorang sedang menawar satu barang dan kalian menawar barang yang sama. Jadilah kalian bersaudara satu dengan yang lain. Muslim, saudara muslim yang lain tidak akan menzaliminya, tidak akan menghinakannya, dan tidak akan meremehkan saudaranya sesama muslim. Ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini, ketakwaan di sini. Sesuai dengan kadar keburukan yang ada pada diri seseorang, dia akan meremehkan saudaranya sesama muslim. Setiap muslim dengan muslim yang lain itu haram. Darahnya, hartanya, kehormatan dirinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka kita mengetahui bahwa setan-setan dari sosok manusia dan jin, mereka terus berupaya untuk memunculkan permusuhan sesama manusia ini, sesama muslim. Kebencian satu dengan yang lain. Untuk merusak persaudaraan. Yang itu terjadi terkadang antara saudara kandung dengan saudara kandung. Suami dengan istri, teman dengan teman, tetangga dengan tetangga. Itu upaya syaitan. Yang sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, Inna syaitana qad aisa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab, walakin fit tahrish bainahum. Bahwa syaitan itu putus asa untuk membuat orang-orang yang ahli salat ini menyembah mereka di Jazirah Arab. Namun dengan cara apa? Dengan memunculkan kebencian di antara mereka. Maka, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, berapa banyak pertemanan rusak hanya karena satu kata dan dua kata. Berapa banyak suami istri
bercerai hanya karena satu kata, dua kata. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Inna minan nasi nasan mafatihun lil khairi wa maghalikun lil syar. Wa inna minan nasi nasan mafatihun lil syarri wa maghalikun lil khair. Fatuba liman ja'ala Allah mafatihal khairi ala yadayhi wa wailun liman ja'ala Allah mafatihal syarri ala yadayhi. Di antara manusia ada orang-orang yang menjadi kunci-kunci pembuka hal-hal yang baik dan penutup hal-hal buruk. Di antara manusia ada yang menjadi pembuka kunci-kunci keburukan dan penutup hal-hal baik. Maka beruntunglah orang-orang yang Allah jadikan mereka pembuka hal-hal baik melalui dirinya, dan celakalah orang-orang yang menjadi pembuka hal-hal buruk melalui dirinya. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, khiyaru ibadillahi alladhina idza ru'u dzukirallahu wa shiraru ibadillahi almasyauna bin namimah al-mufarriquna bainal ahibbah al-baghuna lil barra'il 'aid. Dalam sebuah hadis dengan derajat hasan bi ghairihi, riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sebaik-baik hamba Allah adalah ketika hamba Allah itu dilihat, membuat orang lain yang melihatnya ingat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, inilah di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada sebagian hamba-hamba Allah. Ketika dengan melihatnya, membuat orang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna wa syiraru ibadillah, dan seburuk-buruk hamba Allah, al-masya'una bin namimah. Orang yang berjalan keberadaannya mengadu domba yang satu dengan yang lainnya. Di mana dia berada, mengadukan yang ini dengan yang itu, membuat yang ini dengan itu, bermasalah, bersengketa satu dengan yang lainnya. Yang memisahkan, al-mufarriquna bainal ahibbah, yang membuat perpecahan, pertikaian di antara dua orang yang saling mengasihi, saling menyayangi. Al-baghuna lil barra'il 'aid, yang menginginkan agar orang yang terbebas dari aib dan kekurangan, yang orang itu tidak memiliki celah, agar orang itu memiliki celah dan aib. Subhanallah. Ikhwatal iman, jika terjadi permusuhan, perpecahan, perselisihan, kebencian antara suami istri misalnya, antara tetangga dengan tetangga misalnya, antara teman dan teman yang satu dengan yang lain misalnya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang mesti kita lakukan terhadap dua orang teman kita yang sedang berselisih? Mungkin di tempat kerja terdapat hal yang seperti itu. Ada buruk sangka. Bagaimana hal ini bisa kita clearkan satu dengan yang lainnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar dua orang yang sedang berselisih ini untuk saling berdamai satu dengan yang lainnya, untuk berbuat baik satu dengan yang lainnya, dan yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai perdamaian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim, la yahillu muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayaridu hadha wa yaridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya melebihi dari 3 hari. Tidak halal. Dua orang ini kemudian bertemu, ini berpaling dari ini, itu berpaling dari itu. Dan yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Subhanallah. Namun di zaman ini, ikhwatal iman, terkadang ego seseorang membuat dia tidak ingin untuk menjadi orang yang terbaik. Terkadang ego membuat seseorang tidak berharap untuk menjadi orang baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan di dalam sebuah hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, tu'radul a'mal fi kulli itsnaini wa khamis. Amal itu dipaparkan, dihadapkan kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Fayaghfirullahu likulli imri'in la yusyriku billahi syai'an illa imra'an kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Allah tidak mengampuni. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni di setiap hari Senin dan Kamis ini semua hambanya yang beriman selama dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kecuali ada pengecualian. Kecuali siapa? Yaitu mereka-mereka yang ada permusuhan antara satu dengan yang lainnya. Fayaqul, Allah berfirman, utruku hadzaini hatta yastaliha.
Allah berfirman kepada malaikatnya, diamkan keduanya, jangan diampuni dosanya sampai keduanya berdamai. Sampai damai baru diampuni. Subhanallah, subhanallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang, dua orang yang sedang berselisih, saling memperturutkan egonya satu dengan yang lainnya, akan semakin memperburuk kondisi. Dan hal itu tidak akan membuat baik kepada masing-masing orang. Dan semestinya ikhwatal iman, yang harus dilakukan adalah segera mengakhiri kebencian, mengakhiri permusuhan. Selalu segera berdamai. Dengan cara itu, maka mereka akan membuat diri mereka semakin mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, mengupgrade status mereka di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan sebagaimana tadi yang telah anak kutip di surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Maka berdamaikanlah kalian di antara satu dengan yang lainnya, dengan saudara kalian, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian dirahmati oleh Allah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan juga di antara hak saudara kita yang sedang berselisih, bagi kita yang tidak terlibat di dalam perselisihan itu, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah bagaimana kita mendamaikan keduanya. Mendamaikan keduanya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan mendamaikan saudara itu sebagai di antara amalan yang baik, yang mulia. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 114. La khaira fi katsirin min najwahum. An-Nisa ayat 114. Afwan, ana masukkan tangan anak ke dalam saku ya. Tambah dingin jadinya. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan dari banyak bisik-bisik yang mereka ucapkan satu di antara mereka, kecuali yang memerintahkan untuk bersedekah atau mengajak kepada hal yang baik atau mendamaikan di antara manusia. Allah sebutkan itu sebagai kebaikan yang terbesar yang diucapkan oleh seseorang. Sedangkan banyak apa yang mereka ucapkan tidak ada kebaikan. Tidak ada kebaikan dari banyak yang kita ucapkan kecuali 3 hal ini yang Allah sebutkan. Mengajak kepada sedekah, mengajak kepada hal-hal ma'ruf, atau mendamaikan di antara manusia. Barang siapa yang melakukan hal itu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan berikan kepadanya pahala yang besar. Allah sebutkan di dalam ayat ini bahwa melakukan hal-hal baik ini harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan terkait tentang suami istri yang berselisih satu dengan yang lainnya. Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 128. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha. Was-sulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Jika seorang wanita mengkhawatirkan penyimpangan atau penyelewengan suaminya, atau keberpalingan atau keengganan dari sang suami, maka tidak mengapa bagi keduanya untuk berdamai, ya, untuk membuat komitmen perdamaian satu dengan yang lainnya, dan berdamai itu adalah baik. Wassulhu khair. Perdamaian itu ikhwatal iman. As-sulh yang Allah sebutkan adalah ketika seseorang merelakan sebagian dari hak, itu berdamai, ya. Ketika seseorang, saya mau berdamai, asalkan begini, asalkan begitu, yang tidak akan terjadi perdamaian. Islah itu adalah dengan cara apa? Dengan cara seseorang ini mengikhlaskan sebagian dari hak yang diambilnya oleh saudaranya. Yang dengan demikian, maka terciptalah suatu perdamaian. Namun jika tidak terjadi seperti itu, tidak akan terjadi perdamaian. Wa uhdiratil anfusus syuh. Namun sayangnya, manusia itu cenderung untuk bersifat bakhil. Cenderungnya manusia itu bersifat kikir terhadap dirinya sendiri, enggan untuk merelakan sebagian hak yang telah Allah yang dimilikinya. Itulah Allah sebutkan wa uhdiratil anfusus syuh. Kecenderungan diri manusia itu bakhil dan kikir. Dan Allah mengingatkan wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Jika kalian berbuat baik dan bertakwa,
Allah Subhanahu wa taala Maha tahu terhadap apa yang kalian lakukan. Ikhwatal iman. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini Anas sambil jalan tidak mengapa ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga di surat Al-Hujurat ayat 9 ayat 10. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Jika ada dua kelompok dari orang-orang beriman yang saling berperang satu dengan yang lain, fa aslihu bainahuma. Maka damaikanlah di antara keduanya. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam ayat ini untuk berdamai satu dengan yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa in baghat ihdahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa sesungguhnya dan jika dua orang kelompok, dan ketika Allah menyebutkan ta'ifatan di sini, dua kelompok juga berarti dua orang mukmin yang saling berselisih satu dengan yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan fa'aslihu bainahum, damaikan di antara kedua. Dan jika ada yang enggan untuk berdamai, maka perangilah mereka yang enggan untuk berdamai. Ya, ini subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita ketika ada dua orang yang sedang berselisih dan kemudian ada yang enggan untuk berdamai, maka Allah ingatkan, perangilah yang enggan untuk berdamai sampai dia mau tunduk kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia mau tunduk, maka fa'aslihu bainahum bil 'adli wa aqsitu. Maka perdamaikanlah di antara mereka keduanya dengan keadilan dan bersikap adillah kalian. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Dan Allah mengingatkan di ayat selanjutnya, ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara kalian dan bertakwalah kepada Allah agar kalian dirahmati. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kita melihat di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak isi pengajian sambil jalan nggak apa-apa ya. Insya Allah antum juga dapat faedahnya. Barakallahu fikum. Insya Allah. Anak kemarin isi kajian sambil jalan, alhamdulillah secara online begini. Dan anak tunjukkan juga pemandangannya buat antum juga. Barakallahu fikum. Jadi apa namanya? Virtual tour. Masya Allah. Dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa mendamaikan orang yang berselisih itu pahalanya lebih besar daripada menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, "Ala ukhbirukum bi afdal min darajati siyami was salati was sadaqah." Maukah kalian saya beritahu dengan amalan yang pahalanya lebih besar daripada derajat puasa, salat dan sedekah? Para sahabat bertanya, "Mau ya Rasulullah." Apa amalan itu? Nabi SAW menyampaikan, "Islahu dzatil bain, fa inna fasada dzatil bain hiya al-haliqah. La aqulu tahliku asy-sya'r, walakin tahliku ad-din." Yaitu mendamaikan orang yang berselisih, kata Nabi. Mendamaikan orang yang berselisih. Karena, kata Nabi SAW, rusaknya orang yang sedang berhubungan satu dengan yang lainnya, rusaknya persaudaraan itu akan mencukur habis. Kata Nabi SAW, aku tidak mengatakan mencukur rambut, tapi mencukur agama. Maksudnya apa? Mencukur keimanan, mencukur amal ibadah. Merusak amal ibadah yang dilakukan seseorang. Yang depan. Bukan yang ini, yang depan. Excuse me.
Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga yang kedua, Nabi SAW menyebutkan bahwa mendamaikan orang yang berselisih itu amalan yang terbaik. Dalam sebuah hadis yang dengan derajat yang hasan, Nabi SAW bersabda, "Ma umila syai'un afdal min as-salah wa salahu dhatil bain wa khuluqin jaizin bainan." Nabi SAW bersabda, tidak ada suatu amalan yang lebih baik ketimbang salat, kata Nabi SAW. Kemudian kata beliau apa? Wa salahu dhatil bain, dan mendamaikan orang yang berselisih, dan juga Nabi SAW menyampaikan wa khuluqin jaizin bainan muslimin, dan memiliki akhlak saling memaafkan. Kalau khuluqin jaiz ini kata Nabi adalah akhlak mudah merelakan. Jadi memaafkan itu bukan berarti memaafkan begitu saja, tapi tajawuz dalam bahasa Arab. Tajawuz itu sudah biarlah begitu. Jadi artinya mudah memaafkan satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW menyebutkan bahwa pahala mendamaikan ini adalah sedekah yang terbaik. Mendamaikan orang berselisih sedekah yang terbaik. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Kullu sulama bainan nasi alaihi sadaqah, kullu yawmin tatlu'u fihi syams, ya'dilu bainal itsnaini sadaqah." Setiap sendi, setiap manusia harus disedekahi setiap harinya ketika terbit matahari, dan mendamaikan dua orang yang sedang berselisih adalah sedekah. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita ikhwatal iman bahwa mendamaikan orang berselisih itu sedekah, dan tidak cukup dari sampai di situ. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Afdhalus sadaqati islahu dhatil bain." Sebaik-baik sedekah mendamaikan orang yang berselisih. Kemudian yang keempat, Nabi SAW menyampaikan bahwa mendamaikan orang yang berselisih adalah perdagangan yang paling menguntungkan, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Ala adulluka ala tijarah?" Maukah kamu saya tunjukkan dengan suatu perdagangan? Maka Abu Ayyub mengatakan, "Mau ya Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sil bainan nasi idza tafasadu wa qarrib bainahum idza tabaadu." Damaikan dua orang yang ketika saling merusak satu dengan yang lainnya. Dekatkan mereka ketika mereka saling jauh satu dengan yang lainnya. Kemudian juga Nabi SAW pernah menyampaikan kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Ya Abu Ayyub, ala adulluka ala sadaqatin yuhibbuha Allah wa rasuluh, tuslihu bainan nas idza tabaghadu wa tafasadu." Wahai Abu Ayyub, maukah kamu saya tunjukkan dengan suatu sedekah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu damaikan di antara manusia ketika mereka saling benci dan saling rusak satu dengan yang lain. Dalam lafaz yang lain, "Ala adulluka ala sadaqatin yuhibbullahu mawdi'aha." Maukah kamu saya tunjukkan dengan suatu sedekah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Abu Ayyub, "Bala bi abi wa ummi ya Rasulullah." Mau ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Tuslihu bainan nas." Kamu damaikan di antara manusia. Fa innaha sadaqatun yuhibbullahu mawdi'aha. Kamu damaikan di antara manusia karena itu adalah sedekah yang dicintai oleh Allah. Kemudian yang kelima, Nabi SAW bahkan memboleh orang yang sedang mendamaikan orang yang sedang berselisih untuk berbohong agar tercapai tujuan perdamaian tersebut. Dalam hadis Nabi SAW menyampaikan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, "Laisal kadzdzabul ladzi yuslihu bainan nas fayanma khairan aw yaqulu khairan." Bukanlah seorang pembohong orang yang mendamaikan di antara manusia dan menumbuhkan kebaikan atau mengucapkan hal yang baik. Juga kita melihat bahwa Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sosok yang sangat suka untuk mendamaikan orang yang sedang berselisih. Sehingga itu yang beliau lakukan. Pernah sekali waktu terjadi perselisihan di penduduk kota Kubah
sampai mereka saling lempar satu dengan yang lainnya dengan batu. Maka Nabi ketika diberitahukan akan hal ini, beliau SAW bersabda, "Idhabu bina nuslihu bainahum." Ya, ayo kita ke sana untuk mendamaikan mereka. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita ikhwatul iman bahwa amalan ini adalah amalan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, pernah juga Ka'ab bin Malik nagih hutang dari Ibn Abi Hadr, salah seorang sahabat yang punya hutang kepada beliau. Ya, nagihnya di masjid sampai suaranya saling tinggi di masjidnya dan didengar oleh Nabi SAW dari rumahnya. Maka Nabi SAW menyikat tirai rumahnya, tirai kamarnya, dan Nabi SAW mengatakan, "Ya Ka'ab, wahai Ka'ab," ya, ketika suaranya tinggi didengar oleh Nabi yang sedang di rumah. Maka Nabi menyingkap tirai kamar rumahnya dan Nabi mengatakan, "Wahai Ka'ab," dan Ka'ab mengatakan, "Labbaik ya Rasulullah." Ya Rasulullah, "Da' min dainika hadza wa auma ilaihi aisyatan." Ya Ka'ab, diskon hutang sampai setengah, kata Nabi. Diskon hutangmu sampai setengah. Maka Ka'ab pun mengatakan, "Iya ya Rasulullah, saya dengarkan." Dan Nabi bersabda kepada yang berhutang, "Kamu bayar." Sudah didiskon setengah oleh Ka'ab. Ya, subhanallah, kata iman. Bagaimana Nabi SAW menggunakan metode bagaimana mendamaikan orang yang berselisih, bahkan terkait dengan hal-hal yang bersifat finansial. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Saya contohkan juga yang terjadi juga di masa Nabi SAW. Ya, Nabi SAW bersabda, ada seseorang membeli properti dari orang yang lain, dan ternyata si pembeli dia mendapatkan di dalam rumah yang baru dibelinya ini, bahwa ternyata dia mendapati di dalamnya ada emas, ya, ada sekantong emas. Ya, dan kemudian si pembeli ini mengatakan, "Khudh dhahabaka minni, innama syaraitu minkal ard, walam ashtari minka dhahab." Ambillah emasmu. Apa juga terganggu sedikit suaranya, tapi ini sebentar saja insyaallah. Ya, ambillah emasmu dariku karena aku hanya membeli properti, ya, tidak membeli emas. Namun yang punya emas mengatakan, "Aku menjual kepadamu emas dan semua apa yang ada di isinya." Ada kata misalnya di dalam itu ada emasnya, milikmu. Sampai mereka berselisih, ya. Dan kemudian Nabi SAW menyampaikan, maka mereka mendatangi seorang saksi dan kemudian mengatakan, apa yang harus dilakukan terhadap orang. Maka dia bertanya kepada masing-masing, "Kamu punya putra? Ya. Kamu punya putri? Ya. Sudah, nikahkan saja putra dan putri. Ya. Dengan kalian menikahkan, kamu belanjakan emas itu untuk kedua pasangan pengantin." Subhanallah, rahimani wa rahmatullah. Kita melihat bagaimana semangat Nabi SAW dengan memberikan contoh-contoh ini untuk mendamaikan manusia dengan berbagai macam upaya. Ya, dengan demikian seseorang bisa mendamaikan dua saudara yang sedang berselisih. Ikhwatul iman rahimani wa rahmatullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga di dalam surat Al-A'raf ayat 170. Misalnya besok saya udah bikin reservasi menit lagi, tapi saya orang makan sini kan. Surat Al-A'raf ayat 170. Mungkin sesungguhnya mereka yang berpegang teguh dengan kitab suci dan menegakkan salat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat islah. Ya, berbuat islah itu di antara maknanya adalah juga mendamai kaum muslimin, orang-orang yang berbuat islah. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 224. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. Al-Baqarah 220. Dan janganlah engkau jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai alat dalam sumpah-sumpah kalian untuk menghalangi kalian untuk berbuat baik, bertakwa kepada Allah dan berdamai satu dengan yang lain. Dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Hari ini Bapak Ibu, sebagaimana tadi
kita disampaikan akan mengunjungi bahwa beberapa di tempat antara manusia sama beberapa toko ada yang juga menjadi pembuka untuk seperti kebaikan kemarin dan penutup seperti untuk keburukan, biasa. dan demikian juga Yang sebaliknya. pertama kita Maka membuat itulah ibu-ibu posisi kita. senang dulu. Antum, bagaimana Itu kita berarti bisa kita melihat dalam posisi ke kita di Jamal dari tempat sekarang. kerja kita, di rumah Ya. kita, di lingkungan kita, di mana kita berada. Ya, kemarin saya Apakah udah kasih tahu, posisi tapi kita sebagai mau orang-orang yang berbalik membuka lagi. hal-hal yang baik dan penutup yang buruk, Di Turki atau malah sebaliknya? itu Jika kita menjadi area orang-orang yang volcano dan di mendamaikan bawah saudara, sana ada banyak mengambilkan orang mineral-mineral yang yang batu-batu juga. maka kita mengambil posisi bersama Tapi Rasulullah SAW hanya dan orang-orang dua saleh yang yang bisa mendapatkan dapat di sini di pahala-pahala yang besar Kapadokia yang telah yang Allah bagus. Subhanahu wa taala Dan satu namanya janjikan kepada turquoise, kita. Bapak Ibu. Dan Turquoise Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan itu sebagaimana tadi ayat artinya yang telah Anda Turki singgung, biru la atau khaira biru fi Turki katsirin min yang najwahum kita illa bisa dapat di Cina, di amara bi Amerika, sadaqatin dimanapun. aw ma'rufin aw islahin Tapi bainan nas turquoise di wa man Turki yaf'al dhalika yang ibtigha'a biru mardatillah fasawfa bagus nu'tihi yang ajran sekali. 'azima. Dan Tidak ada ada kebaikan satu dari batu lagi banyak hanya bisa dapat di bisikan-bisikan yang Turki, mereka tidak bisa ucapkan, ekspor kecuali mereka yang karena mengajak kepada pemerintahan tidak sedekah mau atau ekspor ini. mengajak kepada hal yang ma'ruf Itu atau namanya mendamaikan di antara manusia. batu Barang sultan siapa yang melakukan hal itu yang semua berubah warna. mengharapkan ridha Allah, Ya. Allah akan memberikan Yang kepada asli mereka Bapak Ibu yang pahala yang yang besar. original Wallahu bisa ta'ala berubah warna sampai wa'alam 5 bishawab. sampai 6 Ini warna materi berbeda. pembahasan kita tentang Yang hak saudara kita yang kualitasnya sedang berselisih, lebih yaitu turun itu dengan mungkin menghilangkan hanya 2-3 segala warnanya. potensi perselisihan Tapi di yang antara asli mereka dan punya mendamaikan sertifikat segala di daerah perselisihan yang sini terjadi di antara mereka. dan itu Wallahu ta'ala ada bisa wa'alam bishawab. bikin gelang atau Silakan jika ada yang cincin ditanyakan atau dari apa Masjid dan anting Masjid. juga. Barakallah. Itu semuanya kita bisa dapat di sana. Itu terserah Bapak Ibu bisa bikin dengan silver atau emas juga. Oke. Kita akan tentang Mas Kunto bisa di copy. dengan info tentang itu dan Masuk nanti kalau ada yang mau belanja bisa belanja di sana. Mereka kasih sertifikat 1 tahun. Baik garansi. Ustadz, mohon izin. Tadi Mas Kunto Dan setelah izin itu sedang ada Bapak Ibu, meeting. Korea. Oh baik. Salah satu Baik. lomba, Saya gantikan dulu Ustadz. ada panorama. Baik, terima kasih Ustadz atas materi yang Apa disampaikan. antum pulang suara antum? Suara antum sempat hilang. Karena Saya terdengar. coba Dan setelah itu Apa? kita ke dari headset Anda itu sudah hilang ya. Uzbekistan. Silakan. Suara saya terdengar, Ustaz? Dan ini lomba Pak. Jelas. Baik, Ya. Alhamdulillah. Ini Baik, semua Ustaz, terima kepada kasih yang atas besar yang materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kami mengucapkan terima kasih Ustaz untuk mengisi kajian walaupun Ustaz yang super di sana. Kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Masya Allah, kami jadi dapat virtual gratis di Ustaz. Ini jadi itu juga pelajaran bagi kami Ustaz bahwa guru-guru kami Seperti gunung Merapi, tapi 1000 belum menyampaikan ilmu kepada kami. daripada Merapi Dapat kita menolak selalu untuk mengikuti kajian kajian. Belum ada yang melakukan pertanyaan melalui chat. Teman-teman di sini hadirin tapi sama kelamaan dengan efek salju, hujan, SN atau di chat. lahannya jadi kering, jadi batu, dan bisa bikin Ini sambil menunggu hadirin, misalnya ada sekarang ada pertanyaan beberapa warna merah, dari saya abu-abu sama hijau juga. ini masih, tapi ini terkait materi tetangga yang Struktur, saya sampaikan. apa material yang lain juga. Waktu ini Ustaz pertanyaannya, ada seseorang tetangga kami yang kebetulan juga pernah beliau seorang janda yang hampir setiap hari Gula-gula yang dalam batunya ini. dibikin oleh Kadang ketika ujian pun diantarkan Ustaz. ini misalnya lembah itu Tidak enak. Ya, hanya kami saja alami di kaku di atas itu yang kebetulan kami di kelihatan sini tulis itu pengurus. dalamnya ada gula-gula itu dibikin Dan oleh istri saya juga dalam batu tidak artinya nyaman. Pertanyaannya, apakah ini boleh menolak pemberian tersebut Ustaz untuk selanjutnya? Menolak apa? Memberi apa? itu Pertanyaannya, apakah kami boleh menolak pemberian makanan kita akan tersebut Ustaz? melihat yang bersama juga dan setelah itu Dia tetangga antum. makan khas di sini dan setelah Tetangga. Tetangga. Dia tetangga. Ya. Kalau tetangga, antum tidak boleh menolak pemberian kota bawah mereka, tanah tapi antum terima dan berikan kepada yang lain. ikut di safari Ya, karena memang hak tetangga yang cukup besar, sebagaimana yang telah kita bahas pada sebelumnya. bertemu sama Jadi
masjid kita 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 naik. dilarang oleh Allah SWT dan Rasulnya untuk Untuk hari ini berbuat harian hal yang kita tidak baik terhadap di Kapadokia keliling-keliling di daerah sini dan bisa lihat apa yang sebelah kanan dan kiri itu memberi semua tidak dinamai seperti Kapadokia tadi. menerima kebaikan mereka Daerah itu, ini memberikan pemberian pastinya mereka akan ada menyakiti hati mereka kampung-kampung dan yang kecil dengan dilarang nama-nama oleh beda, Allah SWT. tapi semua daerah tidak perlu atau dibilangnya hal provinsi itu daerah ini namanya antum lihat sebagai sesuatu Kapadokia. yang madarat yang tidak baik. Kapadokia dalam bahasa Parsi Antum terima tapi artinya tidak antum konsumsi. tempat yang kuda cantik. Allah. Ya, ini terkenal dengan kuda-kuda yang mulia. Nasihatnya. Ya, Baik, dari teman-teman sekalian, apakah masih ada pertanyaan? Rumah saya sekitar Sepertinya belum ada pertanyaan, Ustadz. Mungkin supaya tidak mengganggu Ustadz lebih lama lagi, kita bisa tutup dulu kajian pada hari ini. Pada hari ini, Ustadz. Afwan, Ustadz. Nah, Allah yang saya akan panggil mereka berikan. ke restoran. Alhamdulillah, walaupun ini masya Allah di sini masih pagi banget. Iya, misalnya Bapak Dan Ibu, di suhunya sebelah juga luar biasa di kanan dunia. ada Masya satu Allah. Harusnya bukit sih jadwal anak memang untuk dan di bawahnya ada kajian antum warna-warni karena beda-beda ada kegiatan subuh tadi waktunya dan juga. selesainya Waktunya seperti jam gerobak, setengah 8 atau jam 8 atau waktu apa sini, namanya, sama kurang lebih jam 12 waktu sana. Nah. Tapi pada Jadi, rumah Bapak Ibu, kegiatan yang pagi tadi yang balon pertama itu dicancel karena ketika udah anginnya cukup tertutup besar. dengan lava, Jadi alhamdulillah mereka di membuat atas kegiatan baru yang lavanya ada di luar satu batu lagi namanya basalt. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Masya Allah. Alhamdulillah, Basalt itu udah semoga Allah SWT bisa memudahkan semua urusan antum semuanya, menjadi teman kita di Indonesia, keras di luar kota, di luar dan di negeri, bawah dan juga masih ada Allah lava SWT masih halus. Allah SWT segera mengangkat pandemi ini dari muka bumi karena subhanallah Dia ada resi berita lebih bahwa cepat daripada apa namanya atas dan ketika karantina jadi erosinya diperpanjang ya katanya. Masya Allah. Nah, Masya Allah. Ini jadi 10 hari ya Kari. Semoga insya Allah mudah-mudahan Allah apa namanya angkat musik wabah ini dari muka bumi. setiap hari atau kita setiap tutup dengan tahun doa kafar di sini ada erosi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan. Anak mohon pamit. Ada beberapa tempat seperti Lembah Borana, Lembah Semoga Merah, bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.